وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله والكرم من الآمنين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كن شفيعنا يا حبيبنا يوم حشر واجتماعنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر والسر الله الأكبر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يوم هذا إلى يوم المحشر أما بعد. Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajamil Munani selaku Sahibul Bait pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mudah-mudahan beliau senantiasa sekeluarga diberikan sehat selalu, panjang umur dalam taat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah yang berkah, yang maslahah untuk bekal ibadah dan bisa sedekah. Yang saya muliakan para ibu-ibu asatizah, diantaranya Ibu Ustazah Haja Nur Hasanah, Bendahara Majlis Al-Khairat Ibu Ustazah Libah, dan juga Ibu Ustazah Hajah Rodiah, dan juga seluruh para ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirat jamaah Majlis Al-Khairat. Mudah-mudahan kita semua disayang sama Allah, dicintain sama Allah, dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran Selasa kemarin tentang talqin mayyit, bahwasanya orang-orang sekarang nih pada jalan-jalan ke puncak, ke Bali, kita jalan-jalan ke alam barzah. Iya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke alam barzah, kita lihat survei tempat dulu. Survei tempat di alam barzah. Kenapa demikian? Karena yang disebut rumah masa depan adalah alam barzah. Mendingan, jadi yang seram-seram jangan kita anggap serem ya. Alam barzah itu enggak serem buat orang yang beriman. Orang yang beriman mau kemana juga dia berani, sebab dia di dalamnya banyak malaikat yang jaga. Nah, jadi begini ibu-ibu, kan kemarin cerita yang serem ya. Ini cerita yang enak. Begini, ini cerita yang enak. Jadi orang mukmin yang waktu di dunia rajin ngaji, sembahyang, taat sama suami, sayang sama anak, akur sama tetangga. Kalau dia marah buru-buru minta maaf, minta redo. Kalau dia punya utang buru-buru dibayar. Itu namanya orang mukmin yang taat, yang baik kepada Allah, baik kepada manusia. Dia kalau meninggal dunia, rohnya kagak dicabut, keluar dewek. Rohnya keluar dewek. Kagak sakit. Jadi ketika dia sedang sakaratul maut, itu malaikat Israel duduk di samping palanya, di samping kepalanya, membawa satu firman Allah akhir daripada surah Al-Fajr. Bunyinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang baik, yang takwa, yang taat kepada Allah. Yang hujan-hujan dia ngaji terus. Nah ini dia nih. Ya, hujan-hujan ngaji terus nih. Ini hujan-hujan ngaji terus, pahalanya paling gede ketimbang cuaca penter terang bulan. Ini paling gede. Masya Allah. Biasanya kita kalau ngaji pahalanya 50. Ini sejuta pahalanya nih, satu orang nih. Nih yang kalau hujan-hujan ngaji terus nih, kalau dia lagi sakaratul maut tuh malaikat Israel duduk di samping palanya. Apa kata malaikat Israel? Membawa firman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi ini orang mukmin mukminah yang wafat ketika dia waktu hidupnya baik dan takwa, dia disuruh pulang kepada kampung asalnya, yaitu akhir, disuruh pulang. Irji'i, pulang. Kamu di dunia sudah menjalani apa yang aku perintah, apa yang aku larang, semuanya kamu taati, kata Allah. Sehingga ruhmu keluar dalam keadaan bersih, putih, suci, harum, mewangi. Alhamdulillah. Tuh gitu. Enak itu kalau gitu. Enak. Kamu kembali kepadaku, kata Allah. Aku ridho, kamu ridho. Kamu ridho, aku juga ridho. Tuh. Jadi kitanya ridho, Allah ridho. Allah ridho, kita ridho. Terus apa lagi? Enggak cukup sampai di situ ucapan malaikat. Fadkhuli fi ibadi. Aku dipesankan oleh Allah untukmu, kamu akan masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi. Siapa? Minan nabiyyin wal mursalin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was Itu rombongan kita. Ntar kita satu ruangan, ibaratnya satu ruangan yang besar. Di situ ada ruhnya para nabi, ruhnya para rasul, ruhnya para siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, yang taat, ruhnya para wali, ruhnya para ulama, ruhnya para orang-orang yang sol. Kita nyampur di situ. Bahasa kitanya mah di sini di dunia kita orang kampung, orang biasa kumpul sama orang-orang gedean. Enak gak tuh? Oh iya, berkumpul sama orang-orang berpangkat. Waduh, orang salut. Lu apa sih amalan lu sampai begini sekali begitu? Itu begitu. Fadkhuli fi ibadi. Nah, kita udah kumpul tuh ruh-ruh kita bersama orang-orang yang mendapatkan ridwan Allah. Terus kata Allah yang disampaikan oleh malaikat daripada firman-Nya, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itu ruh dikata gitu langsung baik belajar aja tuh keluar, ya, keluar. Ketika roh itu keluar, rupanya malaikat Israel kagak dewek-dewek. Turun lagi malaikat dari langit membawa kain kafan dari surga. Tuh roh kita ditampanin sama malaikat, enak kali. Insyaallah. Roh kita ditampanin sama minyak kasturi. Jadi roh kain putih itu udah disiram sama minyak wangi, minyak dari surga. Lalu dibawa terbang itu roh kita ke langit. Ke langit pertama malaikat Israel, malaikat mau ucapin salam, assalamualaikum ya malaikat penjaga langit. Malaikat penjaga langit menjawab, waalaikumsalam. Malaikat kemudian bertanya, ini ruh siapa, wangi bener, harum, enak dihirupnya, baunya. Katanya ini ruh orang yang ngaji malam Selasa, yang hujan-hujan dia ngaji terus. Ini ruhnya jamaah majlis al khairat, amin. Terus dibawa terbang ke langit kedua. Malaikat penjaga di langit kedua juga ngomongnya begitu. Aduh, ruh siapa ini wangi bener, ruh siapa ini baik bener. Ini ruhnya jamaah majlis al khairat. Namanya saya nggak sebut, pokoknya jamaah majlis al khairat. Ya semuanya aja udah. Terus sampai langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, semuanya para malaikat terkagum-kagum dengan ruhnya yang dibawa oleh malaikat Israel sampai ke hadapan Allah Subhanahu. Nah, jadi saat itu ruh kita berjumpa kepada Allah Subhanahu. Lalu kita itu melihat kepada Allah, ruh kita melihat kepada Allah Subhanahu. Tentu dengan pandangan yang membahagiakan, pandangan yang menggembirakan, pandangan yang menyenangkan kita. Sehingga kita berkata, inilah Tuhan yang dulu di dunia aku sembah siang dan malam, pagi dan sore. Dikala ku susah, dikala ku senang, dikala ku sakit, dikala ku sehat, dikala waktu luang, dikala waktu ku sempit, aku sembah Engkau wahai Allah. Saat ini aku berbahagia berjumpa denganmu ya Rabb. Begitu kata kita. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, catatkan dia sebagai penduduk a'la illiyin, dengan catatan golongan hamba yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Artinya jadi calon ahli surga. Sesudah itu Allah berfirman, wahai para malaikat, aku telah berjanji
bahwa tiap-tiap ruh hambaku sampai ke hadapanku yang mereka beriman, aku kembalikan lagi ke dalam bumi. Jadi ini roh kita dibalikin ke dalam bumi, dimasukin lagi ke badan kita untuk apa? Kemarin untuk menjawab pertanyaan yang akan diuji oleh malaikat mungkar, malaikat sebanyak 6 pertanyaan. Ini dia bisa jawab nggak? Udah pasti bisa jawab dia ini. Nah ceritanya dia ditanya sesudah yang nganter meninggalkan dia 7 langkah. Ini malaikat merubah wujud sebaik-baik wujud, malaikat mungkar nakir datang kepada dia dengan wujud sosok laki-laki yang tampan gagah dan dengan ucapan kata-kata yang lemah lembut lagi baik. Assalamu alayka ya ahlal khair, assalamu alayka ya ahlat taqwa, assalamu alayka ya ahlal ibadah. Begitu sanjungan malaikat kepada ruhnya orang mukmin. Mudah-mudahan roh kita begitu. Apa kata malaikat? Salam sejahtera untukmu wahai ahli ibadah. Salam sejahtera untukmu wahai ahli takwa. Salam sejahtera untukmu wahai ahli kebaikan. Apakah kamu sudah siap menjawab 6 macam pertanyaan yang akan aku ujikan kepadamu? Insyaallah siap malaikat. Ketika ditanya mar rabbuka, dia langsung menjawab Allahu rabbi. Wa man nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Wa ma dinuka al-islamu dini. Wa ma imamuka al-qur'anu imami. Wa ma kiblatuka al-ka'batu kiblati. Wa man ikhwanuka al-muslimuna wal muslimati wal mu'minuna wal mu'minati ikhwani. Lalu kemudian malaikat berkata, sabbatakallahu bil qawli sabit. Kata malaikat, sabbatakallahu bil qawli sabit, sabbatakallahu bil qawli sabit, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ini ucapan dari malaikat sesudah kita bisa menjawab 6 pertanyaan yang sudah diuji oleh kita dan kita lulus, alhamdulillah. Aku ingin jelaskan kepadamu. Enggak usah dihafalin. Jangan dihafal. Jangan dihafalin. Jangan dihafalin. Supaya hafal begini. Ketika kita ditanya mar rabbuka, jawabannya di sini sholat jangan diting. Apapun yang terjadi, kecuali haid bagi perempuan. Pertanyaan kedua, wa man nabiyuka, supaya bisa jawab Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, jangan pernah berhenti baca selalu. 100 masih kurang, 1000 masih kurang, beribu-ribu kudunya, supaya di mulut kita loncer nyaut Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Jawaban yang ketiga, wa madinuka, apa agamamu? Jangan pernah berpikiran pengen jadi orang kafir. Enggak boleh ada omongan enak kali jadi orang Kristen yang kaya, punya mobil. Belum tentu Kristen juga punya belaksak banyak. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik, orang ateis yang miskin juga banyak. Sebab miskin dan kaya itu ketentuan dari Allah Subhanahu. Gak mudu-mudu. Masih mendingan orang Islam, miskin-miskin juga ada harapan. Iya, ini ada harapan di akhirat masuk surga. Masih mendingan orang miskin. Orang Islam walaupun miskin. Tuh. Jadi ketika ditanya wa madinuka, apa agamamu? Jawabannya al-islamu dini, supaya kita kuat dalam beragama. Ya kan? Jangan pernah ada di hati terbesit pengen jadi orang kaya terus menjual agama atau berbuat musyrik. Miskin hidup kaya memuja atau pergi ke tempat pesugihan. Jadi babi ngepet misalnya, jadi monyet ngepet, jadi anjing ngepet misalnya begitu. Ya. serba ngepet dah, kucing ngepet lah begitu. Dia pengen kaya. Kan orang katanya begitu. Iya, miara tuyul apa segala macam. Padahal tuyul gak usah dipiara, lu punya tuyul punya. Entar ada malam-malam nih, ada itu tuyul. Ini kan pada punya tuyul semua, kecuali Bokbini nggak punya.
Wanani nggak punya. Yang lain pada punya tuyul semua aja. Haji Gaya udah kagak punya, tuyul udah pergi. Nah, ketika ditanya wama imamuka, apa imam kamu? Baca Quran. Jawabannya kan Al-Qur'anu imami. Jawabannya di sini kudu rajin-rajin baca Quran. Itu Yasin wa Tabarok tuh jangan pernah ditinggal tuh habis maghrib sama habis Nah, terus tadi yang ada tambahan supaya agama Islam kita kuat bisa nyaut sampai di akhirat di alam kubur. Itu baca Yasin tiap maghrib atau malam baca Yasin malam Jumat itu bagian daripada hal yang diperintah Nabi untuk nguatin agama. Jadi agamanya pengen kuat baca Yasin. Jadi ntar bisa nyaut tuh. Wama dinuka al-islamu dini. Terus wama imamuka al-Qur'anu imami. Baca Quran jangan malas-malas. Yang udah saya kasih tahu tuh habis maghrib sama habis tiap hari. Apalagi yang udah baki, udah ngaji main tuh. Ya udah kagak main-main kan. Kayak ini baca kulhu habis bayang johor, asar, maghrib bisa subuh 11 kulhu. Ya, nanti kalau ditanya sama malaikat, "Marrabbuka qul huwallahu ahad." "Wa man nabiyuka qul huwallahu ahad." "Wa ma dinuka qul huwallahu ahad." "Wa ma imamuka qul huwallahu ahad." Sampai waman ikhwanuka qul huwallahu ahad. Malaikat bingung jawaban mukmin. Lalu malaikat lapor kepada Allah, "Ya Allah, ada apa malaikat? Hambamu ini dari Cipete Gajah Mada, orangnya kecil-kecil gitu. Saya tanya marrabuka qul huwallahu ahad. Saya tanya waman nabiyuka qul huwallahu ahad sampai waman ikhwanuka saya tanya jawabannya qul huwallahu ahad. Gimana? Sudah dia ahli jannah, ahlul jannah, ahli surga." Tuh. Jadi nanti ada orang ditanya, "Marrabbuka?" La ilaha illallah. Sampai ke-6 pertanyaan jawaban itu ahli surga juga. Berarti ini pertanyaan alam kubur unik ya. Enggak semua harus mengikuti daripada 6 pertanyaan. Yang penting jawabnya yang benar. Marrabbuka? Masya Allah. Marrabb wa man nabiyuka? Masya Allah. Udah begitu aja. Ini gampang. Makanya kebiasaan di dunia nanti kebawa ke alam kubur. Paham nggak? Makanya kalau latahan awas, jangan segala punya laki disebut-sebut. Ntar takutnya marrabbuka. Langsung digecek itu. Ya itu pokoknya yang bagus-bagus. Astagfirullah. Marrabbuka astagfirullahaladzim. Wa man nabiyuka astagfirullah. Udah pokoknya mah kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang ditanya marrabbuka tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai habis. Malaikat tambah bingung lagi aja itu. Jadi malaikat kalau yang tidak sesuai dengan pertanyaan malaikat lapor ke langit, lapor ke Allah. Ya Allah tinggal ngasih jawaban. Dia adalah hambaku ahli surga. Itu gampang tuh. Yang bisa tentu jawab ketika ditanya marrabbuka la ilaha illallah dan seterusnya kalimat-kalimat thayyibah. Itu pasti orang soleh. Orang soleh. Sebab kalau kagak soleh boro-boro bisa menyebut kalimat itu di alam kubur. Sedangkan alam kubur itu otomatis kita bisa menyebut kalimat itu karena Allah sudah rid. Jadi enggak harus pertanyaan marrabbuka Allah rabbi, enggak. Pokoknya kalimat-kalimat kebiasa di dunia yang kita baca apa wirid kita demen banget baca selawat. Seterusnya kita baca. Ntar ketika ditanya marrabbuka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa man nabiyuka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa madinuka sallallahu alaihi Muhammad. Nyanyi kata malaikat malah nyanyi ini. Malaikat lapor lagi. Ya Allah, hambamu ini ada yang aku tanya ketika ditanya marrabbuka, dia baca selawat kepada Nabi Muhammad. Udah malaikat jangan ambil pusing. Itu dia jamaah majelis al khairat. Orangnya memang rada-rada juga. Tapi dia rajin baca selawat. Udah aman, alhamdulillah. Enak kan gitu? Jadi kebiasaan di sini yang baik-baik ke bawah kalau mati. Makanya tadi tuh kalau yang masih suka latahan nyebut yang bukan-bukan insaf. Sebab nanti itu bisa ke bawah mati itu. Bisa ke bawah mati. Misalnya dicabut nyawa. Israel memang nyambutnya rada-rada kesel sama dia itu. Pas dicabut nyebutnya itu tuh itu. Iya misalnya bujung.
Masih mendingan ibu juga nyebut punya lakinya. Iya, jangan ya. Jangan ya, masih ada di sini gitu. Jangan ya. Jadi kalau kaget istighfar atau kalimat yang bagus lah, la ilaha illallah masyaallah gitu, diganti. Takutnya malaikat Israel nyambutnya dikacar. Tarik buru-buru kita kaget. Kan yang enak kayak tadi tuh, malaikat Israel datang duduk di samping kepala kita, baca ayat tadi. Orang tukang ngaji marah, paham. Ya ayyatuhan nafsul, kita baru nangis air mata bleber, ruh kita keluar. Makanya matinya gampang, kagak berhari-hari, senyum manis manja ya. Senyum manis manja, berseri-seri mukanya. Udah itu mah cirinya ahli sorga. Kemudian ini masih ada terusannya. Udah malam ya? Nanti kita lanjutin dah. Besok lebih enak lagi nih terusannya. Demikian kalian hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Doa seperti biasa kami baca oleh Ibu Ustazah Abdul Munani dari saya Sampang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.